Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Pada hari ini tanggal 15 Juli 2020 kami akan merilis 3 indikator. Yang pertama adalah ekspor impor rutin setiap tanggal 15, yang kedua adalah angka kemiskinan, dan yang ketiga adalah angka ketimpangan atau Gini rasio. Baiklah, kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu ekspor impor. Ekspor impor Provinsi Kepulauan Riau di bulan Mei 2020 dibandingkan dengan Juni 2020 kita mengalami kenaikan, yaitu sebesar 15,23%. Jadi ekspor bulan Juni itu sebesar 911,24 juta US dollar, lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor bulan Mei 2020. Di grafik terlihat bahwa baik untuk ekspor migas maupun non migas semuanya mengalami kenaikan dari bulan Juni dibandingkan dengan bulan kemarin, bulan Mei 2020. Kalau kita bicara year on year, artinya bulan Juni 2020 dibandingkan dengan bulan Juni 2019, ekspor Kepri juga masih tetap mengalami kenaikan sebesar 16,56%, di mana ekspor migas dan non migas juga kedua-duanya mengalami kenaikan. Ya. Total ekspor sepanjang 2020 dari mulai Januari sampai dengan Juni 2020 untuk total ekspornya mengalami penurunan sebesar 6,60%. Di situ penurunannya bisa terlihat dari penurunan ekspor migas yang cukup dalam sebesar 38,92%, sedangkan ekspor non migasnya mengalami kenaikan sebesar 6,82%. Ini kalau kita bicara bulan Januari sampai dengan Juni 2020 dibandingkan dengan Januari sampai Juni 2019. Di slide bisa terlihat bahwa ekspor non migas Kepri selama Januari sampai Juni 2020 itu masih didominasi oleh mesin peralatan listrik dan mesin-mesin pesawat mekanik. Selanjutnya, kalau kita lihat ekspor Provinsi Kepulauan Riau menurut sektor, di situ terlihat bahwa 80,82% ekspor itu didominasi oleh non migas, di mana non migas itu share dari industri sendiri sebesar 79,33%. Dari infografis dapat terlihat bahwa beberapa sektor tetap mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi Januari sampai Juni 2019. Di situ terlihat bahwa jika kita bicara ekspor migas, kondisi Januari sampai Juni 2020 mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 38,92%, tapi sektor pertanian mengalami kenaikan 13,61%, industri pengolahan mengalami kenaikan 7,78%, dan tambang mengalami penurunan yang jauh lebih dalam sebesar 61,61%. Itu jika kita bandingkan kondisi Januari Juni 2020 dibandingkan dengan Januari Juni 2019. Selanjutnya kita lihat grafiknya, kita lihat grafik perkembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2017 sampai 2020 cukup berfluktuatif. Di situ terlihat bahwa total ekspor kita di bulan Juni mengalami kenaikan sebesar 911,24 juta US dollar dibandingkan dengan kondisi Mei 2020. Terjadi kenaikan sebesar 15,23% secara month to month. Lanjut. Nah, penurunan atau kenaikan ekspor non migas Provinsi Kepulauan Riau bisa dilihat di grafik bahwa mesin peralatan listrik tetap mengalami kenaikan ekspor yang cukup tinggi 49,74 juta US dollar,
Sedangkan yang mengalami penurunan paling dalam itu untuk kakao atau coklat atau HS18 sebesar 8,82 juta US dollar. Selanjutnya, pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau tetap Singapura. Singapura mengambil share sebesar 40,23% gitu ya untuk pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Juni 2020. Selanjutnya di sana ada Amerika Serikat dan Tiongkok. Total ekspor Juni 2020 secara year on year, artinya dibandingkan dengan kondisi Juni 2019 mengalami kenaikan 16,56%, sedangkan untuk kondisi ekspor non migasnya secara year on year mengalami kenaikan 8,52%. Artinya kita bandingkan dengan kondisi Juni 2019 tetap mengalami kenaikan. Selanjutnya, sepanjang tahun 2020, artinya kita bicara dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020, jika kita bandingkan dengan Januari sampai Juni 2019 situsi, maka total ekspor Provinsi Kepulauan Riau itu turun 6,60%. Sedangkan ekspor non migasnya masih tumbuh, masih naik sebesar 6,82%. Itu jika kita bicara Januari Juni 2020 dibandingkan dengan Januari Juni 2019. Selanjutnya tren 4 ini bisa kita lihat di tabel gitu ya. Penjelasan yang tadi bisa kita amati di tabel bahwa total ekspor Kepri itu sebesar 911,2 juta US dollar dengan kenaikan dan penurunan seperti yang tadi dijelaskan di infografis. Selanjutnya, ini tabel nilai ekspor non migas untuk berbagai jenis komoditi. Di sana terlihat bahwa untuk non migas 86% itu dari 10 golongan itu yang mencakup untuk HS2 digit. Yang pertama mesin peralatan listrik tetap mengambil share sebesar 37,88, dan yang paling kecil bahan kimia organik dan seterusnya. Ini share dari ekspor non migas. Selanjutnya, kita langsung ke tren 4 komoditas ekspor Kepulauan Riau. Ya. Ini tren 4 komoditas ekspor Kepulauan Riau di Juni 2020 masih untuk kode HS2 digit, Harmonic System 2 digit. Itu ada minyak dan lemak atau minyak dan lemak hewan atau nabati, ada coklat, ada kapal laut, dan ada ikan dan udang. Itu tren komoditas ekspor Kepulauan Riau. Kita lanjutkan dengan grafiknya. Grafiknya seperti ini. Ekspor barang kimia, minyak, lemak, dan hewan sepanjang 2020 itu mengalami kenaikan kumulatifnya dari Januari Juni 2020 dibandingkan Januari Juni 2019. Untuk month to month sama untuk year on year-nya tetap mengalami kenaikan sebesar 9,06% perbandingan antara Juni ke Mei, dan untuk year on year-nya Juni 2020 dibandingkan dengan Juni 2019 tetap mengalami kenaikan 19,20%. Kita lanjutkan. Ekspor golongan barang minyak dan lemak hewan nabati itu ternyata sebagian besar itu kita ekspor ke India. India mengambil share terbesar sebesar 30,86%. Berikutnya negara-negara lain seperti Spanyol, Tiongkok, dan sebagainya. Itu dengan presentasi seperti yang terlihat di dalam grafik. Selanjutnya kita lihat tabelnya, itu adalah penjelasan dari yang tadi. Lanjutnya kita lihat perkembangan ekspor golongan barang kapal laut. Untuk golongan kapal laut secara kumulatif Januari Juni 2020 dibandingkan dengan Januari Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 21,10%. Sedangkan kita lihat jenis-jenis yang berhubungan dengan HS89 diantaranya ada kapal pesiar dan sebagainya, ada struktur apung dan sebagainya, dengan presentasi seperti yang tercantum di dalam paparan. Kapal pesiar, kapal feri, dan sebagainya mengambil share 41,19%. Nah, produk-produk HS89 ini kita ekspor
sebagian besar ke selanjutnya, sebagian besar kita ekspor ke sebagian besar kita ekspor ke Singapura. Jadi Singapura mengambil pangsa terbesar untuk ekspor HS89 tadi, produk golongan barang kapal laut dan sebagainya. Itu Singapura mengambil porsi terbesar. Jadi produk-produk yang berhubungan dengan HS89 sebagian besar kita ekspor ke Singapura, selanjutnya Malaysia. Itu yang kedua, negara yang kedua yang menjadi pangsa pasar untuk ekspor kapal laut HS89. Kita lanjutkan kepada golongan golongan coklat. Next. Untuk coklat sepanjang Januari-Juni 2020 dibandingkan dengan Januari-Juni 2019 mengalami penurunan walaupun cukup kecil 7,32%, tapi secara bulan ke bulan, artinya kita bandingkan Juni dengan Mei itu penurunannya cukup dalam, 35,67%. Begitu juga untuk year on year-nya penurunannya cukup dalam, 39,08%. Ini yang berhubungan dengan coklat. Nah, pangsa pasar produk coklat selanjutnya itu sebagian besar ke Amerika Serikat, sebesar 44,27%. Itu untuk produk coklat. Bagaimana dengan produk ikan dan udang? Produk ikan dan udang itu kita lihat sepanjang kumulatif, lanjut lagi, sepanjang kumulatif Januari-Juni 2020 dibandingkan dengan Januari-Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 14,45%. Kita bisa lihat month-to-month and year on year-nya. Produk ikan dan udang, contoh barangnya ada di dalam paparan, ada ikan laut lainnya, terus ikan segar, ikan dingin, filet dan sebagainya, mengambil porsi 67,50% untuk produk-produk golongan HS03 ikan dan udang dengan jenis produk seperti itu. Selanjutnya kita pangsa pasar kita untuk HS03 barang ikan dan udang itu sebagian besar kita ekspor ke Singapura. Pangsanya 75,80%. Jadi ikan dan udang sebagaimana yang dijelaskan di slide sebelumnya, contoh produknya itu kita ekspor sebagian besar ke Singapura, 75,80%. Selanjutnya ini tren 4 negara tujuan ekspor. Next. Kepulauan Riau, tren negara tujuan ekspor untuk Provinsi Kepulauan Riau itu ada 4, yaitu Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Kita lihat kondisi ekspor ke Singapura sampai dengan Juni 2020. Selanjutnya kita lihat secara kumulatif Januari-Juni 2020 dibandingkan dengan Januari-Juni 2019, ekspor Kepri ke Singapura itu mengalami penurunan sebesar 19,04%. Tapi secara bulan ke bulan dan tahun ke tahunnya tetap mengalami peningkatan, artinya Juni dibandingkan dengan Mei itu kita meningkat 35,45 dan untuk year on year-nya 38,29. Nah, sebagian besar itu ekspornya berupa bahan bakar mineral, share-nya 35,02%. Untuk yang ke Tiongkok, kita lihat untuk perkembangan ekspor ke Tiongkok selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh HS kode digitnya yang kita ekspor ke Singapura itu contohnya apa gitu ya, termasuk HS yang lainnya. Lanjut. Nah, kita lihat ke Tiongkok. Ke Tiongkok itu secara kumulatif dari Januari-Juni 2020 dibandingkan Januari-Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar 11,99%. Tapi untuk mantuman sama mantumannya dari Mei ke Juni mengalami penurunan sebesar 3,50 dan Juni 2020 dibanding Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 27,97. Bahan bakar mineral masih mendominasi, share-nya sebesar 38,01%. Untuk yang ke Malaysia, tabel ini penjelasan dari yang tadi. Selanjutnya kita lihat perkembangan ekspor ke Malaysia. Untuk
ekspor ke Malaysia sepanjang Januari-Juni 2020 dibanding Januari-Juni 2019 mengalami penurunan 6,96%, begitu juga untuk bulan ke bulan dan untuk year on year mengalami penurunan yang cukup dalam, bahkan bulan ke bulan 46,57% dan untuk tahun ke tahunnya 46,83%. Ekspornya masih didominasi oleh bahan bakar mineral. Selanjutnya, next lagi kita lihat ke ekspor ke Amerika Serikat. Ekspor ke Amerika Serikat mengalami kenaikan yang cukup tinggi sepanjang Januari-Juni 2020 dibanding Januari-Juni 2019 sebesar 88,87%. Begitu juga untuk bulan ke bulan dan tahun ke tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan ekspor ke Amerika Serikat itu share terbesarnya adalah mesin peralatan listrik hampir 70,03%. Kita lihat nilai ekspor melalui pelabuhan utama. Selanjutnya, lanjut lagi. Ekspor provinsi Kepulauan Riau itu sebagian besar itu diekspor melalui pelabuhan Batu Ampar. Jadi kalau kita lihat di tabel itu Januari Juni itu Batu Ampar itu mengambil share 45,30 ya, persen gitu sepanjang kumulatif Januari Juni. Jadi ekspor produk Kepulauan Riau itu sebagian besar melewati Batu Ampar. Selanjutnya, begitu juga volume, ini volumenya gitu, volumenya sebagian besar ternyata berasal dari Tanjung Balai Karimun gitu. Kalau yang tadi adalah nilainya, nah sekarang volumenya dalam ribu ton. Selanjutnya kita lihat perkembangan impor. Next, perkembangan impor. Impor di bulan Juni 2020 naik sebesar 9,55% dibandingkan dengan Mei 2020. Jadi secara month to month gitu ya, secara bulan ke bulan dari Mei ke Juni 2020 mengalami kenaikan 9,55%. Kenaikan ini sebagian besar karena impor non migas gitu. Impor non migas itu naik 12,15%, sedangkan impor migasnya malah turun sebesar 11,86%. Secara year on year, Juni 2020 dibandingkan dengan Juni 2019, semuanya mengalami penurunan baik migas maupun non-migas. Total penurunannya sebesar 11,84%. Lanjut, kumulatif sepanjang tahun 2020, dari mulai Januari sampai dengan Juni 2020, total impor Kepri itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi Januari-Juni 2019. Baik untuk migas maupun non-migas. Total kenaikan impornya sebesar 7,70%. Share terbesar untuk non-migasnya masih sama dengan yang impor yang tadi, yaitu mesin peralatan listrik dan mesin-mesin pesawat mekanik. Share-nya masih tetap di 2 high seperti itu. Nah, ini untuk jenis pengkategoriannya. Jadi hampir 84,91% itu impornya adalah non-migas. Non-migas itu sebagian besar itu didominasi oleh produk-produk dari industri sebesar 83,49% gitu, dari impor non-migas kita. Selanjutnya kita lihat pergeseran atau perbandingan impor menurut golongan penggunaan barang. Jadi di sana ada pergeseran dari kondisi Mei ke kondisi Juni. Di situ terlihat bahwa bahan baku dan penolong itu ternyata impornya lebih besar gitu. Jadi ada penambahan impor untuk jenis kategori bahan baku dan penolong sebesar 13,22%. Mungkin ini berkaitan dengan mulainya kembali aktivitas industri-industri ya, yang bahan baku dan penolongnya harus diimpor gitu. Ini mungkin mulai bergerak kembali, sehingga jenis impor untuk bahan baku dan penolongnya menjadi lebih tinggi di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei 2020. Kita lihat grafiknya seperti itu. Ini adalah grafik kumulatif Januari Juni 2020 gitu ya.
itu nilai impor kita sebesar itu, terjadi kenaikan 9,55 tadi. Kita lihat perkembangan nilai impornya sepanjang Januari Juni, nilainya sebesar 5.386,91 juta US dollar atau naik 7,70% Januari Juni 2020 dibandingkan dengan Januari Juni 2019. Secara kumulatif kita masih naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Ini jenis-jenis golongan barang. Jadi yang naiknya paling tinggi tetap mesin peralatan AS85 sebesar 36,16 juta US dollar kenaikannya, dan yang turunnya paling tajam, paling besar itu besi dan baja HS72 sebesar 11,22 juta US dollar. Asal negara barang impornya masih tetap Singapura, total share-nya hampir 42,90%, jadi impor Kepri itu 42,90% itu berasal dari Singapura. Jadi total impor bulan Juni 2020 dibandingkan dengan Juni 2019 turun 11,84%, sedangkan impor non migasnya Juni 2020 dibanding Juni 2019 turun 7,50%. Selanjutnya, ini secara kumulatif, artinya secara kumulatif dari Januari sampai dengan Juni. Kalau tadi hanya di bulan Juni, nah sekarang adalah secara kumulatif Januari sampai dengan Juni. Tetap sama, Januari sampai dengan Juni juga negara importir utama kita itu Singapura sebesar 44,55%. Nah, dengan periode yang sama Januari-Juni 2020 dibandingkan Januari-Juni 2019 tetap mengalami kenaikan, begitu juga untuk periode COC untuk non migasnya masing-masing 7,70% dan 5,87%. Kita lihat volume nilai impor melalui pelabuhan bongkar muat selanjutnya, slide selanjutnya. Next lagi. Nah, kalau kita lihat lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat nilai impor kita, maka nilai impor yang paling tinggi itu ternyata dari pelabuhan Batu Ampar gitu. Ini secara nilai. Sedangkan secara volume ada di slide selanjutnya. Secara volume itu pelabuhan paling tinggi adalah Tanjung Balai Karimun untuk impor barang dari Kepulauan Riau. Kita lihat neraca perdagangan sebagai slide terakhir. Ini adalah perbandingan. Ini neraca perdagangan. Bulan Juni 2020 kita masih surplus sebesar 83,60 juta US dollar. Artinya ekspor kita nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Begitu juga secara kumulatif dari Januari Juni 2020 sepanjang tahun 2020 kita masih surplus sebesar 316,27 juta US dollar. Jadi neraca perdagangan di bulan Juni dan sepanjang tahun 2020 itu masih surplus. Nah, ini adalah perbandingan neraca perdagangan dengan beberapa negara. Untuk Kepulauan Riau, untuk Amerika Serikat, India, Spanyol masih surplus, sedangkan dengan Taiwan, Malaysia, dan Hong Kong kita mengalami defisit. Defisit terbesar dengan Hong Kong sebesar 63,78 juta US dollar. Nah, untuk yang non migasnya sendiri, neraca perdagangan non migasnya kita masih sama gitu ya. Ini untuk Amerika Serikat masih surplus, yang untuk Hong Kongnya masih defisit. Kita lihat tabel perbandingannya. Ini perbandingan neraca perdagangan 5 negara utama yang tadi disebutkan di awal, 4 atau 5 negara tujuan ekspor utama Kepri. Untuk Singapura sepanjang Juni 2020 masih surplus, untuk Amerika masih surplus, Tiongkok kita mengalami defisit, Malaysia mengalami defisit yang cukup besar, dan untuk India kita masih surplus. Itu sepanjang Juni 2020. Itu neraca perdagangan Kepulauan Riau yang berhubungan dengan indikator pertama, yaitu ekspor dan impor. Indikator kedua yang akan kita tayangkan hari ini adalah profil kemiskinan.
Next. Konsep kemiskinannya, sebentar, konsep kemiskinannya slide sebelumnya masih belum berubah, bahwa BPS menggunakan konsep basic needs approach gitu ya, atau pendekatan kebutuhan dasar untuk menghitung kemiskinan. Nah, kebutuhan dasar itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan. Kalau kebutuhan dasar makanan definisinya adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kilokalori per kapita per hari. Untuk surveinya diwakili oleh 52 jenis komoditas, sedangkan untuk kebutuhan dasar non makanan meliputi perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas non makanan di pedesaan. Survei ini dilakukan di bulan Maret 2020, jadi awal-awal berlakunya masa WFH gitu. Dan namanya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi di bulan Maret 2020 kita melakukan survei untuk mengukur ini yang akan kita hasilkan, yaitu kemiskinan, dan nanti Gini rasionya nanti kita jelaskan. Nah, dari pendekatan ini maka dikeluarkanlah definisi kemiskinan menurut konsep BPS, yaitu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, diukur dari sisi pengeluaran. Nah, konsep ini tidak berubah supaya kita bisa membandingkan antar periode dan seterusnya, sehingga perbandingannya menjadi apple to apple. Selanjutnya, indikator kemiskinan itu yang kita tampilkan dari hasil Susenas di bulan Maret 2020, sekali lagi Maret 2020, itu ada 3, yaitu P0 atau Head Count Index, yang kedua P1 atau Poverty Gap Index atau indeks kedalaman kemiskinan, dan yang ketiga adalah P2 atau indeks keparahan kemiskinan. Definisinya bisa dibaca di slide bahwa Head Count Index adalah persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Untuk kedalaman kemiskinan, ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan. Sedangkan untuk keparahan kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Itu yang kita hasilkan dari Susenas Maret 2020 untuk mengukur indikator kemiskinan di Indonesia gitu, terutama di Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Dari hasil Susenas Maret 2020 terlihat bahwa jika dibandingkan dengan September 2019, garis kemiskinannya naik sebesar 2,11%, yaitu dari 602.038 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi 614.727 per kapita per bulan pada Maret 2020. Kita lihat di tabel, kalau kita lihat perbandingan antara Maret 19 ke Maret 2020 itu naik sebesar 3,48%, sedangkan September 2019 ke Maret 2020 naik 2,11%. Jadi ada kenaikan garis kemiskinan baik makanan maupun non makanan. Semuanya naik. Terjadi kenaikan garis kemiskinan. Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan masih lebih besar dibandingkan dengan non makanan. Jadi bisa dilihat bahwa Maret 2020 itu share garis kemiskinan makanan itu sebesar 66,73%. Dan bukan makanannya sebesar 33,27%. Lebih dari setengahnya adalah penghasilan masyarakat itu habis buat untuk keperluan makanan gitu ya. Share terbesarnya ada di sana. Nah, kita lihat hasilnya P0 atau Head Count Index. Di bulan Maret 2020 kemiskinan di Kepulauan Riau sebesar 5,92%. Kalau kita bandingkan dengan September 2019 yaitu 5,80%, maka terjadi kenaikan sebesar 0,11%.
persen poin. Jadi di bulan Maret 2020 terjadi kenaikan kemiskinan, angka kemiskinan sebesar 0,12 persen poin. Jadi penduduk miskinnya menjadi bertambah. Dilihat dari persentasenya dari 5,80 menjadi 5,92, bertambah sebesar 0,12 persen poin. Kalau kita bandingkan dengan Maret 2019, artinya Maret 2020 dibandingkan dengan Maret 2019 itu terjadi kenaikan sebesar 0,02 persen poin. Sebelumnya itu di Maret 2019 persentase kemiskinan KPRI sebesar 5,90. Nah sekarang di Maret 2020 naik sebesar 5,92. Jadi ada peningkatan persentase kemiskinan sebesar 0,02 persen poin. Di masyarakat penduduk miskinnya menjadi bertambah kondisi Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019 dan dibandingkan dengan dibandingkan dengan Maret 2020. Kita lihat grafiknya. Kemiskinannya seperti itu. Dari mulai 2018 kayaknya trennya cukup bagus karena semakin menurun dari 6,13, 6,20, 5,83 terus turun. Nah, sekarang naik lagi di bulan Maret 2020. Mungkin karena dampak dari COVID-19 gitu ya. Kita naik 0,02 persen poin dan 0,12 persen poin jika dibandingkan dengan September 2019 serta dibandingkan dengan Maret 2019. Terjadi kenaikan. Seperti yang terlihat di dalam grafik. Itu persentasenya dan di atasnya itu jumlah absolutnya. Jadi kalau September 2019 ada sebanyak 127.760 orang, maka di bulan Maret 2020 ada sebanyak 131.970 orang. Artinya bertambah, jumlah penduduk miskinnya bertambah. Nah, kita lihat perbandingan secara nasional. Walaupun kemiskinan kita bertambah, tapi secara nasional Kepulauan Riau itu berada di peringkat 6 terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari 34 provinsi itu, Kepulauan Riau itu ada di posisi 6 terendah. Paling rendah adalah Bali 3,78%, persentase kemiskinannya paling kecil, dan yang paling besar adalah di Papua 26,64%. Jadi kita ada di posisi 6 terendah gitu. Kondisi Kepulauan Riau di Maret 2020. Kalau kita lihat struktur pengeluaran rumah tangga miskin di daerah perkotaan dan pedesaan, beras tetap menjadi komoditas utama yang menyumbang garis kemiskinan gitu ya, hampir 15% untuk perkotaan dan untuk pedesaan 21%. Berikutnya rokok kretek filter juga menyumbang porsi yang cukup besar terutama di masyarakat pedesaan, hampir 15%, 15,55%. Dan yang terakhir untuk perkotaan bawang merah menyumbang 1,68% dan untuk pedesaan kopi bubuk. Itu produk-produk yang atau komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan garis kemiskinan. Selanjutnya kita lihat persentase penduduk miskin menurut perkotaan dan pedesaan. Di sana terlihat bahwa di pedesaan malah persentasenya cenderung menurun dari kondisi September 2019 ke kondisi Maret 2020. Kalau sebelumnya 10,67%, maka di Maret 2020 turun ke 10,43%. Nah, fenomenanya yang menarik di perkotaan gitu ya, karena mungkin perkotaan masyarakat dengan penghasilan tetap gitu. Nah, di sana ada kenaikan persentase kemiskinan dari 5,26 ke 5,42, sehingga secara total perkotaan dan pedesaan terjadi kenaikan dari 5,80 ke 5,92%. Ada kenaikan sebesar 0,12% seperti yang diuraikan di depan. Nah, jadi persentase di pedesaan turun, di perkotaannya naik, sehingga secara total persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 0,12%.
Selanjutnya kita lihat garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin. Nah, di tabel itu terlihat bahwa jumlahnya meningkat ya dari September 2019 ke Maret 2020. Sempat terjadi penurunan dari Maret ke September dari 128.000 ke 127.000, sempat terjadi penurunan, tapi naik kembali di Maret 2020 sebanyak 131.966 orang penduduk miskinnya naik gitu. Untuk garis kemiskinannya juga sama gitu ya, terjadi kenaikan seperti yang dijelaskan di awal. Lanjut. Kita lihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman juga mengalami peningkatan gitu ya. Untuk kondisi Maret ke Maret 2019 ke Maret 2020 atau September 2019 ke Maret 2020 mengalami peningkatan gitu. Mengalami peningkatan kedalaman dan keparahan, artinya semakin jauh dari garis kemiskinan maka semakin tidak baik gitu ya, semakin besar nilainya menjadi semakin tidak baik gitu. Selanjutnya itu indikator yang berhubungan dengan kemiskinan. Selanjutnya indikator yang ketiga yaitu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di BPS itu diukur melalui dua formula. Yang pertama melalui Gini rasio dan yang kedua nanti melalui pengukuran Bank Dunia, yaitu penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah. Untuk Gini rasio untuk mengukur kesenjangan ketimpangan, kita di BPS menggunakan indikator Gini rasio dan distribusi menurut World Bank. Untuk rumus Gini rasionya seperti itu, jadi pemahamannya kalau semakin kecil berarti semakin merata gitu ya, kalau semakin mendekati 1 berarti semakin tidak merata. Itu pemahaman simpelnya seperti itu. Kita lihat nilainya sebesar apa. Nilai indeks Gini rasio Maret 2020 itu 0,339, meningkat sebesar 0,002 poin. Walaupun masih dalam kategori sedang menurut pembagian indeks Gini rasio, tapi di sini mulai waspada karena meningkat gitu ya. Karena kalau Gini rasio semakin meningkat nilainya itu berarti semakin mendekati tidak merata. Itu pemahamannya seperti itu. Jadi dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 0,337, Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin menjadi 0,339. Artinya ketimpangan pengeluaran menjadi meningkat gitu ya dibandingkan dengan periode yang sama gitu ya. Lanjut. Kita lihat walaupun di 2014 sampai dengan 2018 nilainya cukup berfluktuatif gitu ya, tapi setelah Maret 2018 nilainya cenderung stabil, cenderung flat di angka 0,339 sampai dengan 0,337 itu di rentang itu dalam kategori sedang. Nah, kita lihat di Maret 2018 0,330, di September 2018 339 dan seterusnya itu cukup flat gitu ya, cukup datar gitu. Dan terakhir kita di Maret 2020 0,339. Ini terjadi kenaikan sebesar tadi 0,02 poin dibandingkan dengan September 2019 gitu. Tapi masih kategorinya masih rendah, artinya cukup baik lah, cukup pemerataannya cukup baik gitu. Lanjut, jika kita pilah-pilah Gini rasio menurut wilayah perkotaan perdesaan, kita lihat bahwa di pedesaan memang relatif cenderung flat, artinya ya pendapatannya merata lah gitu. Kalau di perkotaan walaupun selisihnya sedikit, tapi itu kelihatan grafiknya agak berfluktuatif gitu ya. Jadi total perkotaan pedesaan itu yang tadi disampaikan di depan 0,339 hasil Susenas Maret 2020 terjadi kenaikan. Kalau kita lihat perbandingan secara nasional, yang paling baik itu Bangka Belitung. Bangka Belitung itu Gini rasionya paling
paling kecil 0,262, artinya di sana pendapatannya lebih merata gitu ya dibandingkan dengan DIY gitu. DIY itu 0,434, artinya uh, cenderung tidak merata, atau walaupun masih dalam kategori di atas rendah ya, yaitu sedang gitu. Semakin tinggi nilai Gini rasio, maka semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Kita lihat perkembangan indikator yang untuk mengukur ketimpangan yang kedua adalah menurut kriteria Bank Dunia. Jadi kita lihat belum, masih satu lagi. Nah, kita lihat nilainya. Kalau penduduk 40% terbawah menurut kriteria Bank Dunia, semakin tinggi nilainya berarti pendapatannya semakin merata gitu. Jadi kalau nilainya di bawah 12 berarti tidak merata, kalau nilainya di atas 17 itu berarti lebih baik atau lebih merata. Jadi standarnya adalah di bawah 12 adalah tidak merata, kalau semakin tinggi bahkan di atas 17 itu semakin merata. Nah, ini kita lihat kondisi Maret 2020 itu mengalami penurunan gitu, searah dengan yang Gini rasio tadi. Gini rasio tadi meningkat 0,02 poin. Nah, ini juga turun dia. Artinya kalau turun kan berarti menjadi tidak lebih bagus dibandingkan kondisi September 2019, karena dari 19,96 menjadi 19,26 gitu. Artinya terjadi penurunan distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah. Kalau nilainya nanti semakin turun, perlu diwaspadai, berarti makin tinggi ketimpangannya. Itu interpretasinya seperti itu. Kita lihat sejalan dengan indeks Gini rasio tadi naik 0,02 poin, ini turun gitu ya. Menurut kriteria Bank Dunia, penduduk 40% terbawahnya nilainya turun gitu. Kalau semakin turun maka semakin tidak merata. Itu indikator-indikator yang kami rilis di tanggal 15 Juli 2020. Ada ekspor impor, ada kemiskinan, dan Gini rasio. Mudah-mudahan indikator-indikator yang kami rilis di tanggal ini bermanfaat bagi semua pengambil kebijakan, bagi semua pelaku usaha dan masyarakat umum pada umumnya. Terima kasih kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.